Ini adalah kisah nyata. Kisah tentang genderuwo yang menyamar sebagai bapak dan nyaris menyetubuhi ibuku. Kalau saja Tuhan tidak mengaruniai diriku dengan kemampuan melihat makhluk halus, niscaya ibuku telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh bangsa gaib. Benar, genderuwo itu berniat menyetubuhi ibuku. Dan celakanya, ibu melihat makhluk jahanam ini sebagai wujud bapakku. Genderuwo adalah sejenis jin kafir dari kalangan ifrit yang namanya dikenal oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat Jawa. Dan jin ini konon sangat gemar berhubungan seks dengan bangsa manusia. Menurut cerita, genderuwo sangat suka bersemayam di dalam rahim atau vagina seorang wanita. Maka tidak heran, selain faktor biologis, konon seorang wanita yang mengidap kelainan hiperseks diyakini dalam rahimnya telah dicokoli oleh jin jenis genderuwo ini. Misalnya saja, seorang istri yang hiperseks karena pengaruh genderuwo, maka dirinya selalu banyak menuntut pada suaminya agar selalu berhubungan seks dengannya, seakan dia tidak pernah lelah meski melakukannya berkali-kali. Dan jika sang suami tidak dapat memuaskannya, maka wanita ini tidak segan-segan mencari pasangan lain di luar nikah. Tentu, ini tidak saja merugikan suami yang ditinggalkannya, tapi juga si wanita itu sendiri. Karena genderuwo mendapat kepuasan dari si wanita tiap kali wanita itu melakukan olah asmara bersama lelaki lain. Dan sebaliknya, tidak jarang sosok genderuwo juga kerap menyamar sebagai seorang suami dari istri yang ditinggalkannya. Tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan hubungan seksual. Berikut sebuah pengalaman yang dituturkan oleh Pak Ismawan. Ia kini bekerja sebagai pegawai di salah satu kantor pos di wilayah Teresi, Indramayu. Dia berhasil menggagalkan genderuwo yang nyaris menyetubuhi ibunya. Peristiwa ini terjadi beberapa puluh tahun silam. Saat itu aku masih duduk di bangku kelas 5 SD. Aku dan keluargaku masih tinggal di kampung Muara Baru, Jakarta Utara. Dan di kampung itu, keluargaku tergolong paling berada. Bapakku adalah seorang pedagang yang memiliki beberapa kios besar yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga. Bapakku juga memiliki 2 mobil angkutan. Karena keberadaannya, maka tidak heran kalau bapak mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Dan dari keempat saudaraku yang lain, aku tergolong anak yang agak aneh. Kedua orang tua dan saudaraku kerap kali melihatku berbicara sendiri dan bermain-main sendiri, seperti layaknya aku sedang bermain dengan teman-teman sebayaku. Namun, memang begitulah yang aku rasakan. Iya, aku tidak pernah merasa berbicara atau bermain sendiri, melainkan ada teman-teman yang selalu menemaniku. Padahal mereka, maksudku orang tua dan saudara-saudaraku, mereka sama sekali tidak melihat teman-teman mainku ini. "Kamu kok main dan bicara sendirian?" tanya kakakku. Hal itulah yang membuatku heran, karena sesungguhnya aku merasa ada seorang bocah yang kira-kira seusia denganku mengajakku bermain. Aku sendiri mengenal bocah itu sudah lama, dan dia sering datang ke kamarku saat aku sedang sendiri.
Kadang, bocah itu mengajakku bermain seperti main petak umpet, atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol layaknya teman-temanku yang lain. Saat itu, kampung Muara Baru memang tidak seperti sekarang. Keadaan lahan pekarangan dan rumah-rumah penduduk kebanyakan masih tampak sederhana. Di kanan kiri jalan, pepohonan besar masih dibiarkan berdiri kokoh, dan banyak jalan dan tempat yang belum direnovasi. Bahkan rumahku yang besar pun belum menggunakan lampu listrik. Jadi untuk penerangan, kami hanya menggunakan lampu teplok yang dipasang di setiap sudut kamar. Di belakang rumahku terdapat sebuah pohon tua, sejenis pohon bakau. Dan menurut cerita penduduk sekitar, pohon itu ada penghuninya. Entahlah, mungkin apa yang dikatakan orang itu benar. Karena aku sendiri memang mempercayai hal-hal yang demikian. Lalu, adakah kaitannya antara bocah misterius yang menjadi temanku dengan pohon tua di belakang rumahku itu? Sudah menjadi kebiasaan, bapakku sering pergi keluar malam dan meninggalkan rumah. Ini harus dia lakukan dikarenakan ada keperluan dinas. Tentu, kami semua sudah maklum dengan apa yang dilakukan bapakku waktu itu. Seperti hari itu, bapak juga harus keluar malam untuk urusan pekerjaannya. Namun tidak seperti malam-malam sebelumnya, keadaan malam itu terasa lain dari biasanya. Jika biasanya masih sore aku sudah tidur, tapi malam itu sepasang mataku sulit sekali untuk kupejamkan. Kulirik jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Belum begitu larut malam, gumamku. Tapi, entah kenapa saat itu suasana begitu mencekam. Sesekali aku terbangun dari tempat tidur, lalu kembali rebahan di tempat yang sama. Bahkan, begitu heningnya malam itu, hingga lolongan anjing terdengar lantang memecah kesunyian. Sesekali pikiranku tertuju pada sosok bocah misterius yang sering datang ke rumahku. Aku sendiri sebenarnya tidak tahu siapa sesungguhnya dia, di mana rumahnya, dan kemana tiap kali dia pergi. Karena dia selalu datang tiba-tiba tanpa ku tahu dari mana munculnya. Dan saat itu, aku sendiri memang tidak pernah menanyakan tentang tempat tinggalnya. Bocah sahabatku itu benar-benar aneh. Namun entah kenapa aku tidak merasa takut sama sekali dengan kehadirannya. Bukan karena aku tidak mempercayai cerita-cerita seputar keberadaan hantu, jin dan sebagainya. Tapi aku merasa ada sesuatu yang membuat diriku tidak takut dengan hal-hal yang demikian. Terutama sekaitan dengan bocah pelontos itu. Belum selesai aku berpikir tentang keanehan anak kecil itu, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara langkah berat di luar kamarku. Suara langkah kaki itu datangnya dari ruang tamu, seperti orang yang baru masuk dari luar. Aku kemudian bangkit dari tempat tidur dan segera menuju pintu kamar yang kebetulan berdekatan dengan ruang tamu. Aku mengendap-endap di balik pintu sambil mengintip dari lubang kunci untuk mengetahui siapa orang di ruang tamu itu. Dan apa yang kulihat kemudian membuat jantungku nyaris saja copot dari tempatnya. Karena saat aku mengintip, terlihat makhluk tinggi besar yang sangat menyeramkan. Aku
Aku bahkan dapat melihat dengan jelas karena cahaya lampu teplok di ruang tamu itu cukup terang. Terlihat makhluk hitam legam itu telanjang dan berbulu lebat menutupi seluruh tubuhnya. Kepalanya bertanduk, gigi-giginya bertaring, dan sepasang matanya memancarkan sinar yang kemerahan. Aku mencoba menahan diri dan memperhatikan kemana langkah makhluk itu pergi. Dan rupanya, setelah kuperhatikan, makhluk itu memasuki kamar ibuku. Apa ini yang dinamakan genderuwo? Lalu mau apa dia masuk ke kamar ibuku? Bisikku dalam hati. Perlahan, aku melangkah keluar kamar dan menguntit makhluk itu. Seperti ada kekuatan yang menggerakkan seluruh tubuhku agar terus mengikutinya. Dan anehnya, saat itu aku tidak takut sama sekali. Yang ada di dalam benakku adalah rasa penasaran bercampur cemas dengan sesuatu yang akan terjadi pada diri ibuku. Dan benar saja, di dalam kamar, sepertinya ibu tengah berbincang-bincang dengan makhluk itu. Aneh, ibu seperti layaknya sedang bercengkrama bersama bapakku. Tumben, kenapa bapak balik lagi? Tanya ibu yang sekali lagi membuatku heran. Kenapa ibu tidak takut sama sekali dengan makhluk itu? Dan kenapa dia memanggilnya bapak? Tanyaku dalam hati. Menyadari keanehan ini, walau masih kecil, aku sempat berpikir, mungkin dalam penglihatan ibu sosok genderuwo itu adalah bapak yang kembali pulang setelah sore tadi berpamitan pergi. Kini aku sadar kalau ibu telah terkena pengaruh gaib, hingga pandangannya terbalik dan seakan-akan melihat bapak. Meski kecurigaanku semakin memuncak, namun sejauh ini aku belum bertindak apa-apa. Aku masih terus mengendap-endap di luar pintu kamar ibu untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Dan hingga beberapa lama kemudian, aku melihat gelagat kurang baik. Sehabis basa-basi seperti bapakku yang asli, kemudian makhluk itu mengajak ibu untuk berhubungan intim. Dan anehnya, ibu sama sekali tidak menolak ajakannya. Gila, kini sepertinya ibu mulai merebahkan tubuhnya di ranjang. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus segera bertindak cepat untuk mencegah perbuatan iblis itu. Dan prak, aku kemudian mendorong pintu kamar dengan keras. Sontak tindakanku ini membuat mereka sangat terkejut. Makhluk di samping ibuku yang sudah siap melepas pakaian ibu, kemudian menatap tajam ke arahku. Sedangkan ibu nampak marah atas tindakanku. Sis, apa-apaan kamu ini? Masuk kamar orang tua dengan cara tidak sopan. Bentak ibu sambil menatapku dengan berang. Maaf Bu, aku hanya mengingatkan bahwa yang di hadapan ibu itu bukan bapak. Dia adalah iblis yang akan memperkosa ibu. Jelasku sambil menahan amarah pada makhluk itu. Apa kamu bilang? Teganya kamu bilang bapakmu ini iblis? Dia bapakmu yang baru datang. Bantah ibuku dengan sengit. Dan dengan sengit pula aku pun membalasnya. Bukan,
Dia makhluk halus yang menyamar sebagai bapak. Cepat ibu menyingkir darinya. Dan tanpa buang waktu lagi, aku langsung saja mengambil bantal dan menubruknya. Lantas, bantal itu langsung kuhajarkan pada makhluk yang masih berdiri menatapku itu. "Pergi kau iblis, pergi dari sini, jangan ganggu ibuku," teriakku dengan geram. Berkali-kali aku memukul tubuh makhluk menyeramkan itu dengan bantal. Namun, makhluk itu diam tidak berkutik. Sedangkan ibu, dia tampak berusaha untuk mencegahku. Sudah cukup. Kamu ini keterlaluan, sis," teriak ibu. Ibuku rupanya belum juga sadar dengan apa yang dihadapannya. Dia masih sangat yakin bahwa itu adalah bapak yang asli. "Bu, kenapa sih? Ibu belum juga sadar kalau dia bukan bapak yang sebenarnya. Dia itu genderuwo," teriakku. Setelah aku berkata demikian, makhluk itu nampak sangat geram. Dan dengan sorot mata yang tajam dia menatapku. Perlahan, kini dia mulai mendekat dan berusaha untuk mencekiku. Kini ibu mulai curiga dengan orang yang dikira suaminya itu. Apalagi dengan apa yang akan dilakukannya terhadap diriku. Maka atas dorongan nalurinya, mulailah ibu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan apa yang terjadi kemudian, sungguh di luar dugaan. Benar saja, saat ibu membaca ayat-ayat suci, makhluk itu berubah ke wujud aslinya. Dan di hadapan kami, makhluk itu menggeram dan kesakitan. Sekarang ibu baru yakin dengan ucapanku bahwa yang terlihat di hadapannya bukanlah bapak, melainkan genderuwo yang menyamar sebagai bapak. Lantas ibu pun memperkeras bacaan ayat kursinya hingga akhirnya membuat makhluk itu lenyap dari hadapan kami. Ibu kemudian langsung memelukku dengan penuh haru dan ketakutan. Sementara aku hanya diam sambil menangis terseduh-seduh. Saudara-saudaraku yang sudah tidur rupanya mendengar kegaduhan di kamar ibu. Mereka kemudian mendatangi kami yang masih trauma dengan kejadian tadi. Mereka menanyakan apa yang tengah terjadi sesungguhnya. Lalu setelah aku dan ibu mulai tenang, ibuku kemudian menceritakan peristiwa yang baru saja kami alami itu. Dan mereka yang mendengarkannya tentu saja langsung terkejut dan ketakutan. Dan esok harinya ketika bapak pulang, beliau juga sangat terkejut dengan cerita itu. Maka sejak saat itu, bapak berjanji tidak akan pergi dinas malam hari. Beliau pun sangat berterima kasih dan salut padaku, yang gigih menentang genderuwo yang hendak memperkosa ibuku itu. Mengenai pohon yang mirip bako di belakang rumah, bapak membenarkan bahwa pohon itu memang sangat angker. Dan kami juga menyimpulkan bahwa genderuwo itu adalah makhluk yang menghuni pohon tersebut. Bapak pun kemudian berjanji akan segera menebang pohon itu. Seminggu kemudian, bapak benar-benar menumbangkan pohon angker itu. Yang sebelumnya terlebih dahulu diadakan ritual kecil. Dan mengenai anak kecil yang sering ke rumahku, kini dia juga tidak pernah datang lagi.
Dan mengenai diriku yang bisa melihat hal-hal yang orang lain jarang sekali bisa melihatnya, masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Tapi, aku bersyukur dengan keadaanku ini. Mungkin ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Lagi pula entah apa jadinya dengan ibuku seandainya aku tidak memiliki kelebihan tersebut. Walaupun peristiwa itu telah lama berlalu, dan kedua orang tuaku pun kini telah tiada, namun peristiwa itu masih membekas dalam ingatanku.